Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Akdan Nabil Kairu dengan nomor PP 22191303. Saya akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 8 perancangan teknik di bawah bimbingan Bapak Dendi Edi Saputra STMT. Dengan anggota kelompok yang pertama Muhammad Fagran 22191201 dan yang terakhir Umul Hasanah 22191319. Next. Berikut latar belakang kelompok kami, kelompok 8 untuk pembuatan alat pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah organik menjadi tantangan utama di banyak daerah, terutama yang memiliki tingkat produksi limbah rumah tangga yang tinggi. Salah satu solusi berkelanjutan adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos. Namun, proses pengayakan kompos secara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, serta menghasilkan kualitas kompos yang tidak seragam. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kompos, dibutuhkan alat bantu berupa mesin pengayak kompos. Alat ini berfungsi untuk memisahkan material kompos yang sudah halus dari yang masih sekasar agar kompos yang dihasilkan siap digunakan atau dipasarkan. Inovasi mesin ini penting untuk mendukung program pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan. Next. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bagaimana sih merancang mesin pengayak kompos yang mampu bekerja secara efektif dengan tenaga listrik atau manual? Di sini kita eh, merancang dengan dua konsep. Yang pertama dengan tenaga listrik dan tenaga manual. Yang kedua, kriteria teknis apa saja yang perlu diperhatikan agar mesin dapat berfungsi optimal. Yang ketiga, desain mesin seperti apa yang paling efisien dilihat dari aspek biaya, daya, dan kemudahan penggunaan. Next. Berikut tujuan dari eh, perancangan mesin ini. Yang pertama, merancang dan membuat mesin pengait kompos yang efisien, mudah digunakan, dan ekonomis. Dua, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pengayakan kompos. Dan yang terakhir, mendukung upaya daur ulang sampah organik secara mandiri di lingkungan masyarakat atau skala usaha kecil. Next. Berikut constraint dari perancangan yang kami buat. Yang pertama, materialnya yang mudah didapat. Yang kedua, kemudahan perawatan untuk kedepannya. Yang ketiga, sumber daya yang mudah diakses. Next. Berikut brainstormingnya. Pada slide ini dapat kita lihat sketsa gambaran kasar mesin pengayak kompos yang kami rancang. Mesin ini dilengkapi dengan sistem ayakan berputar yang memungkinkan pemisahan kompos berdasarkan ukuran partikel. Hasilnya, kompos yang dihasilkan lebih seragam dan siap digunakan. Next. Komposter berbasis aerasi aktif. Berikut posisi bagian-bagian dari komposter. Menggunakan sistem aerasi yang mempercepat dekomposisi dan menghasilkan kompos lebih seragam. Tidak memerlukan teknologi kompleks, cukup dengan mekanisme ventilasi sederhana. Next. Mesin pencacah sampah organik otomatis. Berikut gambar dan dimensinya. Memotong sampah organik menjadi ukuran kecil untuk mempercepat proses pengomposan. Bisa dioperasikan secara otomatis dan manual dengan desain portabel yang mudah digunakan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fagria. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan diagram objektif tree dari alat pengolahan sampah kami. Yang pertama, ada peningkatan kualitas kompos, yang mana di peningkatan kualitas kompos ini akan ada pemisahan kompos halus dan kasar dan kompos akan menjadi lebih seragam. Lalu yang kedua, kemudahan dari penggunaannya. Kemudahan dari penggunaan ini terbagi berdasarkan operasinya yang manual atau auto, ringan dan portable, dan bahan yang mudah didapat. Lalu keberlanjutan ini terbagi menjadi hemat energi, ramah lingkungan, dan minim limbah.
Lalu mengurangi biaya operasional, yang mana tidak perlu teknologi canggih dan mekanisme yang sederhana untuk mengurangi biaya operasionalnya. Lalu lanjut eh, metode objektif. Untuk metode objektif ini ada 5 kriteria yang menjadi parameter, yaitu kapasitas, efisiensi, ketahanan dan kekuatan, biaya pembuatan, dan kemudahan operasi. Dengan bobot kapasitas sebesar 0,35, untuk efisiensi 0,25, untuk ketahanan dan kekuatan sebesar 0,18, untuk biaya pembuatan sebesar 0,15, dan kemudahan operasi itu sebesar 0,7. Untuk mesin getar sendiri mempunyai magnitud pada kapasitasnya sebesar 1,4, skor 5, dan value-nya 1,75. Untuk efisiensi mesin getar, magnitudnya 0,75, skor 3, dan value-nya 0,75. Lalu untuk ketahanan dan kekuatan pada mesin getar ini memiliki magnitud 0,72, skor 3, dan value 0,54. Untuk biaya pembuatannya 0,3, skor 5, dan value 0,75. Kemudian operasinya magnitud 0,21, skor 3, dan value-nya 0,21. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada slide nilai-nilainya. Lalu masuk ke penilaian perbandingan antara kriteria. Yang pertama, kapasitas terhadap efisiensi yang bernilai 1, yang menandakan kapasitas lebih penting daripada efisiensi. Lalu yang kedua, kapasitas terhadap ketahanan dan kekuatan yang bernilai 1. Lalu kapasitas terhadap biaya pembuatan yang bernilai 1. Lalu kapasitas terhadap kemudahan operasi yang bernilai 1, yang menjadikan total untuk nilai kapasitas adalah 4, dan selanjutnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya AHP akan dilanjutkan kepada umur. Baik, selanjutnya itu metode AHP. Pada metode AHP ini, mesin getar, rotari, dan manual dibandingkan satu sama lain. Angka seperti 1, 4, 1/3 menandakan tingkat keunggulan satu mesin terhadap yang lain pada kriteria tertentu. Next. Next. Selanjutnya tuh perbandingan detail antara setiap mesin untuk tiap kriteria. Yang pertama, kriteria kapasitas dan efisiensi. Yang kedua, konstruksi atau kekuatan dan biaya produksi. Selanjutnya itu mudah dioperasikan. Angka-angka seperti 3/5, 5/3, atau 1/2 menunjukkan penilaian subjektif tentang seberapa unggul satu sama lain, satu mesin terhadap lainnya dalam waktu satu aspek. Next. Selanjutnya itu hasil akhir skor tiap mesin untuk setiap kriteria. Yang pertama, kapasitas rotari unggul dengan angka 0,520, efisiensi getar tertinggi 0,340, ketahanan rotari unggul 0,475. Selanjutnya biaya getar unggul dengan angka 0,525. Next. Next.
Yang terakhir, mudah dioperasikan. Rotari unggul dengan angka 0,417. Next. Next. Selanjutnya itu bobot akhir kriteria dari hasil metode AHP. Dari yang pertama, kriteria kapasitas dengan 26%, yang kedua efisiensi dengan 30%, yang ketiga ketahanan dengan 21%, eh, yang selanjutnya kemudahan dengan 16%, terakhir biaya 6%. Berarti efisiensi dinilai paling penting menurut AHP, berbeda sedikit dengan metode objektif sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir, skor alternatif dari masing-masing mesin dengan bobot tiap kriteria untuk mendapatkan nilai total. Yang pertama alternatif rotari 0,4183. Yang kedua getar dengan skor 0,3633. Yang terakhir manual dengan skor 0,2184. Jadi mesin rotari menjadi pilihan terbaik berdasarkan metode AHP karena secara keseluruhan memiliki performa dan nilai paling tinggi dibandingkan dua alternatif lainnya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Umul dan Fagria. Untuk presentasi dari kelompok 8 kami eh, cukupkan sampai di situ. Jika ada pertanyaan silahkan untuk para audiens atau tanggapan lainnya. Izin teman-teman dari kelompok 8. Perkenalkan saya Rizka dari kelompok 10 ingin bertanya dari pemaparan teman-teman. Jadi dari pemaparan teman-teman tadi, eh, kriteria apa yang paling penting eh, pada metode objektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Rizka. Izin menjawab. Untuk kriteria apa yang paling penting menurut metode objektif? Berikut jawabannya. Kriteria yang paling penting untuk metode objektif yaitu kriteria kapasitas. Eh, karena eh, kriteria kapasitas memiliki bobot sampai 33%. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Rizka? Terima kasih. Jika ada untuk para audiens, jika ada pertanyaan atau tanggapan lainnya, silakan. Izin teman-teman dari kelompok 8, saya dari Rizka dari kelompok 10 ingin bertanya mengenai pemaparan teman-teman tadi. Jadi dari pemaparan tadi, apa kesimpulan perbedaan utama antara metode objektif dan metode AHP? Lalu dari pemaparan teman-teman tadi, mana metode yang dirasa oleh teman-teman paling unggul? Baik, terima kasih Boleh. atas pertanyaannya, Rizka. Untuk Saudara Rey, silakan dijawab. Eh, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Untuk pertanyaan pertama tadi, apa perbedaan antara metode objektif dan AHP? Untuk perbedaan dari metode objektif dan AHP ini bisa dilihat berdasarkan penilaian langsung antara kriteria, yang mana AHP menggunakan perbandingan berpasangan dan bobot dihitung dari nilai rata-rata hasil perbandingan. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi, metode mana yang lebih unggul antara metode objektif dan AHP? Menurut saya sendiri, untuk keunggulan metode yang digunakan adalah metode AHP dikarenakan hasil yang hasil yang didapatkan lebih presisi dibandingkan lebih detail, lebih teliti dibandingkan hasil yang didapatkan pada metode objektif tadi. Apa jawaban saya sudah bisa pas? Cukup, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 8.
Baik, terima kasih atas tanggapan dan perhatiannya para audiens. Mohon maaf, kami kelompok 8 masih banyak salah dalam penyampaian presentasi kali ini. Eh, Jika ada salah, mohon maafkan dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.